Nih, lagi toh. Nah, nggak apa? tahu. Kok Ya, tadi tanyanya apa? Tadi Cici bahas apa? Ya wis, sekarang ini aku mau ini nih, mau bahas tentang sebetulnya kunci kehidupan kita sama Hmm. relasi kita sama Tuhan tuh cuma satu. Apa? Iman. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Hmm, tentang Terus iman. iman tuh yang Kemarin gimana? ini Ya gini, kemarin ini kan kita kan udah menyaksikan tuh ada beberapa saudara kita, teman kita gitu ya. Khususnya dalam situasi ini ya, situasi sekarang nih, pandemi, kita ngomongin pandemi nih ya. Kita dibutuhkan iman, betul nggak? Bukan cuma sekedar duit. Duit tidak Ya, bisa menolong loh. Ya kan kita sering menyaksikan iman kan dan yakin. orang iya orang tajir, wah yang meninggal. Wow, dia dia apa ke rumah sakit yang paling hebat karena punya duit. Imannya kan ke duit kan pasti sembuh. Ternyata dadah gitu kan, gitu kan. Terus kita juga kenal ya saudara kita tuh yang udah gembala Pak Gem itu kan. Tapi ketika sempat apa sakit-sakit ya sempat gember juga kan imannya sempat ya pasti goncang juga gitu. Terus Hmm. siapa lagi lah gitu yang kita kenal gitu yang kita kenal. Nah, berarti itu tidak jaminan ya. Iman seperti apa yang disebut iman yang sudah teruji? Ya, kalau yang seperti itu ya bisa ya bisa dikatakan ada unsur iman, tetapi juga sesungguhnya ya kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan ya. Ketolong Tuhan ya. Nah, kalau masalah yang Cipang barusan ini sesungguhnya bukan persoalan iman, tapi persoalan kedaulatan Tuhan ya. Dan seberapa beraninya kita berdoa dan di akhir doa ya kita menyatakan kehendakmu yang jadi. Tadi. Ya, tapi kebanyakan kan orang sukanya memaksakan kehendak. Ya, kehendakku itu. yang jadi gitu. Jadi sebetulnya persoalan doa itu bagaimana kita menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Nah, yang ada pada satu persoalan, nah makanya kalau kita intim ya, dan sudah pasti kita akan bisa mengaktifkan Roh Kudus. Dan di saat Roh Kudus aktif, maka kita pun akan bisa mengerti kehendaknya Tuhan. Kita akan bisa tangkap kehendak Tuhan. Ini selaras nggak sih dengan kehendaknya kita, gitu. Nah, yang sudah pasti doa yang dijawab adalah doa yang selaras dengan kehendak Tuhan. Ya, tentunya kan doa itu kan ada doa yang diproses, ada doa yang memang langsung dijawab, ada yang doa yang nggak dijawab Tuhan juga, kayak gitu. Nah, sekarang gini Cipang, ibaratnya Cipang punya rumah di gang, ya, rumah Cipang ada di gang, ada di gang. Cuma bisa masuk sepeda motor. Ya, nggak salah sih. Ya, kalau Cipang punya cita-cita pengen punya mobil, nggak salah kan? Setiap orang kan punya hak kan untuk bercita-cita pengen ini pengen itu. Nah, sekarang ya kalau untuk kedepannya kalau Cipangnya berpikir nanti ya kalau rumahku sudah ada garasinya tak beli mobil. Itu pemikiran yang benar nggak? Nanti kalau aku udah punya rumah, punya garasi, ada rezeki, ada berkat, aku mau beli mobil. Ya. Tetapi saat ini Cipang rumahnya ada di gang, cuma bisa masuk sepeda motor. Ya, Cipang berdoa minta beli mobil. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi konyol nggak sebenarnya? Nah, sekarang kan setelah ada mobil baru, rumah di gang. Berarti kan Cipang harus cari garasi, sewa garasi. Budget lagi nggak? Iya, duit lagi. Budget lagi. Nah,
Nah, terus oke lah, pikir think simple-nya aja, simple thing-nya aja. Ya udah di pinggir jalan juga nggak apa-apa gitu. Ya, tetapi kalau mobil dijemur panas, jemur hujan panas, akhirnya cepat rusak kan? Cepat belel juga, cepat rusak kan? Nah, kalau ini nyewa garasi, kalau suatu saat nanti atau yang punya garasi sudah tidak lagi menyewakan karena dia juga beli mobil, harus cari lagi yang punya garasi. Nah, kalau punya garasi, dapat garasinya yang jauh, taruh kata jarak jalannya 1 kilometer, itu bakal awal-awal sih oke kali, tapi lama-lama akhirnya bisa ngedumel juga nggak? Iya. Sudah ngeluarin budget lebih jauh lagi gitu, ya kan? Jadi kalau punya rumah di gang, doanya ya minta lah motor, jangan minta mobil. Kalau udah rumah Jadi udah doa punya garasi, sesuai ya doa tuh yang apa? Apa? Yang mudah di ini ya, mudah dijangkau gitu ya. Jangan terlalu ya tinggi. ya, nah boleh sih mau yang tinggi tapi untuk ke depan gitu kan. Nah kan itu tadi Tuhan, nanti kalau aku punya rumah, sudah punya rumah di garasi di pinggir jalan, aku mau beli mobil, berkati aku ya Tuhan, gitu kan. Ya itu kan jangka panjang gitu kan. Tapi kan kebanyakan orang kan suka ngeyel gitu kan. Nah jadi ya, kembali lagi ya. Jadi yang terjadi akhir-akhir ini ya tentang masalah orang meninggal karena COVID gitu kan. Ya sebetulnya ya jangan dilihat dari sakitnya gitu. Nah, dilihat lagi ya kan karena cara kita lahir, cara kita mati kita nggak pernah tahu, Cipang. Iya. Benar nggak? Ya kan? Nah, yang pasti di sini kita tidak melihat penyakitnya, tetapi lihat lagi kehendak Tuhan dinyatakan di dalam kan karena di dalam perkara itu gitu. Nah, awal-awalnya sih memang banyak kejadian ya, makanya itu menjadi satu ketakutan bagi orang-orang yang sedang mengalami COVID. Karena diperkirakan ada yang menyatakan kalau COVID ini penyakit kutukan, ada penyakit dari setan dan lain sebagainya lah gitu. Jadi dengan pernyataan-pernyataan demikian, jadi orang-orang itu jadi parno ya. Jadi sebetulnya ya sumber dari parno itu dari statement-statement yang nggak jelas dari mana asalnya gitu. Nah, jadi ya kayak kemarin ini berapa banyak orang-orang bisa dikatakan yang punya integritas bagus, integritas tinggi, tapi meninggal karena COVID, ya kan? Nah, ada memang sebetulnya itu memang Tuhan mengaruniakan sesuatu yang khusus kepada seseorang ya untuk bisa tahu orang ini akan mati atau tidak gitu kan ya. Nah, seperti ada kasus-kasus yang belakangan ini ya gitu. Ya ada yang berdoa katanya oh enggak ini karena dia mau dipakai Tuhan untuk bersaksi ya. Bagaimana kehidupannya berjalan bersama Tuhan dan apalagi bersaksi di masa-masa COVID itu, nah bagaimana kesaksiannya pembelaan Tuhan dalam kehidupannya gitu kan. Tapi ada satu sisi yang lain, ada orang mengatakan wah ini orang pasti lewat ya, ini orang lewat, ini orang bakal lewat gitu kan. Berarti kan ini kan ada terjadi dua argumen gitu kan yang tadi Cipang masukkan ya. Nah, jadi di sini ini menyatakan masih dinyatakan punya kehidupan lanjut, sementara ini menyatakan yang pihak ini menyatakan udah selesai ya, udah selesai. Nah, selesai masalah berkenan atau enggak berkenan itu urusan Tuhan ya, yang pasti end gitu kan ya. Nah, jadi makanya di sini pada saat kita mendapat satu pernyataan ya, pada saat kita mendapatkan satu pernyataan, apakah itu langsung harus diomongin ya bagi orang yang mendapatkan
eh, pernyataan, mau istilahnya mau yang baik ataupun yang tidak baik, harusnya keep dulu, jangan langsung dikeluarkan, ya, keep dulu, dan setelah di keep, bawa lagi dalam doa, duduk lagi di dalam doa. Nah, nanti apakah akan harus disampaikan kepada pihak keluarga atau yang bersangkutan, ya sudah pasti mau baik atau tidak baik, pasti akan ada damai sejahtera dan akan ada sukacita. Nah, ada orang yang bisa menerima pada saat dinyatakan, oh ini pasti akan meninggal. Ya, kebanyakan hal itu orang paling tidak mau. Orang paling tidak suka dengan pernyataan seperti itu. Orang paling suka menyatakan sehat, sembuh. Ya, nah, tetapi sesungguhnya itu tadi. Kita orang yang diperhadapkan untuk menyampaikan bahwa orang ini pasti meninggal, ya kita harus minta hikmat dari Tuhan, apa dan bagaimana, dan dalam situasi seperti apa, kondisi seperti apa, kita harus menyampaikan kepada pihak yang bersangkutan ataupun pihak keluarga. Ya, sekalipun hamba Tuhan, banyak juga tidak siap untuk menerima pernyataan meninggal. Ya, orang tuh selalu maupun jemaat ataupun hamba Tuhan sukanya menerima kata sembuh. Iya kan? Nah, demikian. Jadi, nah, di saat disampaikan kata sembuh, nah, ya yang pasti itu sangat menyenangkan pihak keluarga. Nah, jadi sebetulnya, tetap harusnya maupun dikatakan sembuh ini kan karena ada dua argumen, ya. Nah, yang pasti pihak keluarga ataupun pihak yang bersangkutan, ya, harus, ya istilahnya siap nggak siap, harus siap, karena kita kan diperhadapkan antara hidup dan mati, nggak lebih, betul? Ya, nah kita harus siap menyatakan kehendakmu yang jadi Tuhan. Ya, apapun tetap nyatakan di akhir doa kita, ya kalau saya sih condongnya mengajarkan orang-orang untuk berdoa, ya it's okay, lu mau nyatakan apapun it's okay, lu mau minta apapun it's okay, ya asal di kata penutupnya lu ngomongin gitu, kehendakmu yang jadi Tuhan, kerajaanmu datang, kehendakmu yang jadi. Yang pasti di sini tetap semua serahin sama Tuhan, ya mau baik atau tidak baik, mau sehat atau mati itu urusan Tuhan. Ya, karena kalaupun harus mati, ya harus meninggal, ya bisa dikatakan kenapa kita kan lebih tahu istilahnya keadaan kita hari-hari akhir, ya karena kan Tuhan tidak melihat yang masa-masa dulu, Tuhan melihat hari-hari akhir kita, ya. Pada bukan waktu di ICU saja, tetapi ya hari-hari akhir kita itu kita melakukan apa, ya kan? Nah, kalau kita yakin ya di hari-hari akhir kita melakukan perkenanan apa yang diperkenankan Tuhan, kenapa harus takut mati? Ya kan? Ya, tetapi kalau sekiranya kita lah yang lebih tahu, ya kalau kita tahu kita masih ada hal yang belum kita bereskan, cepat-cepat beresin. Ya cepat-cepat beresin, ya kita nggak tahu, ya di saat kita cepat-cepat beresin, mana tahu ada kemurahan Tuhan yang bisa membalikan keadaan. Iya kan? Tetapi kalaupun sekiranya memang harus meninggal juga, ya puji Tuhan kita sudah berberes hati. Iya kan? Nah jadi disinilah yang ada juga bagaimana seharusnya di saat, nah ini bagi yang dinyatakan meninggal, ya karena disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang memiliki satu kelebihan, ya seharusnya tidak usah gentar menghadapi kematian yang ada. Tetapi di sini bagaimana orang yang bersangkutan ataupun pihak keluarga, ya
itu bisa betul-betul mempersiapkan diri, ya, dari pihak keluarga mempersiapkan diri untuk bisa menerima keadaan yang ada, dan untuk orang yang akan menghadapi, ya, menjalaninya, bagaimana dia bisa mempersiapkan diri untuk bisa menghadapi maut yang ada, dan sehingga dia pun pergi dengan damai sejahtera dan tidak ada satupun ganjalan, dan di saat itu pun terjadi, pihak keluarga pasti ada sukacitanya. Ya nggak mungkin enggak. Ya, jadi sebetulnya mau masalah COVID atau nggak COVID, apapun penyakit yang membawa kematian dan saat itu juga dinyatakan, ya nggak ada yang harus ditakutkan. Ya sekarang kan, ya ibaratnya kan, Cipang dan Noni kan juga sudah pernah kan ngalamin hal, ya, demikian ya, kayak waktu papa dan mama dinyatakan, nah ini pasti berpulang, ya kan? Nah, kan tergantung respon dari keluarga yang ditinggalkan lagi kan? Ya, dan bagaimana anak-anak bisa berdamai kan dengan orang tua saat itu? Ya, pemberesan. Nah, justru berarti kita bisa bersiap ya. Iya, jadi nggak ada yang jadi nggak ada hal yang harus ditakutkan di saat maut itu datang. Dan kan memang dari debu kembali lagi ke debu kan. Iya. Dan cuman itu tadi perbedaannya, cara matinya aja yang berbeda gitu. Ya, jadi nggak bisa dikatakan masalah COVID atau penyakit apapun, ya apapun yang menjurus ke maut, ya kalau kita tahu, ya kita diberi kesempatan untuk berdamai, kenapa enggak? Nah, justru sebetulnya ya situasi sekarang ini ya, kalau disebut pandemi ini sebetulnya situasi yang kalau kita mengerti ya, situasi yang saat yang tepat, situasi yang tepat untuk kita berbalik kepada Tuhan dan menyadari, refleksi ya, selama hidup ini yang sudah kita lewati, hidup kita bener gimana nggak nih? Karena kan bisa kapan saja Tuhan memberi waktunya, mungkin besok kita dipanggil, kita nggak tahu gitu kan. Nah, justru harusnya saat-saat ini menjadi kesempatan buat kita, seolah-olah Tuhan sedang memberi waktu sangat terbatas gitu ya. Betul. Dan lakukan yang baik kan. Iya, gitu. kan karena kan ada tertulis, dia datang seperti pencuri kan. Iya, dan sudah jelas bahwa di situasi seperti ini tidak ada yang bisa menyelamatkan kita, baik itu harta, baik itu perbuatan baik kita, atau mungkin amal ibadah kita, itu udah tidak bisa menyelamatkan kita, bener nggak? Ya sekarang coba. Bisa, gitu. Ya. Yang punya uang abrak-abrak bisa beli nyawa nggak? Apa? Yang punya uang abrak-abrak bisa beli nyawa. Abrak-abrak mau pakai diangkut pakai pesawat jet, Tuhan bilang hari ini lu selesai, ya selesai, nggak ada, duitnya ditinggal, mobil mewahnya ditinggal. Tetap aja pakai ini ya, pakai petinya triplek. Iya. Jadi ya nggak uang nggak bisa. Ya memang sebetulnya sekarang ini ya yang ditakutkan banyak orang tuh sebetulnya, kalau kata saya itu bukan COVID-nya, bukan penyakitnya, tapi yang ditakutin apa? Kematian itu. Gitu. Ya, makanya kan berapa banyak orang kan terlalu gampang bilang kan hidup. Kalau takut dengan kematian ya harusnya siap-siap ya, benar nggak, berbenah. Betul, gitu kan. Betul. Hidup yang benar. Ya, makanya kan kalau selagi sehat kan gampang kan bilang hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, kalau kan? udah di ICU malah. Nah, kalau udah di ujung maut gimana coba? Ya, yang pasti ya itu tadi ya, mau baik atau tidak baik keadaan yang ada, terus harus bebenah diri, terus introspeksi diri, terus update diri ya. Jadi kan firman Tuhan dia datang seperti pencuri, sekonyong-konyong gitu. Jadi nggak lihat yang namanya maut itu, nggak lihat lu kaya, nggak lihat lu miskin gitu. Nah, apalagi untuk masa pandemi ini ya, sebetulnya ini satu pelajaran bagi kita bahwa uang nggak bisa apa-apa gitu. Uang juga nggak dapat prioritas, dan seperti kemarin ini terjadi ya, berapa susah dapat oksigen
Ya, sekalipun orang mau beli, ya, yang mau Mm-mm. beli tetap aja nggak bisa, nggak ada oksigen mau digimanain, Mm-mm. betul kan? Nah, jadi ya Iya. di sini ya itu tadi, ya mau baik atau tidak baik tetap persiapkan diri seperti apa yang Tuhan sudah tetapkan di firman Tuhan. Gitu. Jadi di Amin. saat waktu itu datang ya nggak usah takut, gitu. Jadi dan di saatnya sudah pasti kan ya kegemparan-kegemparan di antara sekeliling kita, gitu istilahnya ya, ada sampai yang juga heboh doanya, yang gimana. Dan nggak salah sih, nggak salah mereka heboh gitu. Dan nggak salah mereka membela kita di hadapan Tuhan, ya gitu kan. Tetapi, nah bagaimana kita juga harus menyelaraskan doa-doa kita dengan Tuhan, Dengan gitu. Ya kita bisa, dengan boleh perbuatan sih, kita boleh. ya. Iya, dalam nama Yesus aku percaya Tuhan, kesembuhan ilahi kau nyatakan, kesembuhan kau nyatakan untuk teman kami ini, saudara kami, orang tua, dan lain sebagainya, anak kami dalam nama Yesus, gitu. Tapi tetap, ya, ujungnya nyatakan, ya, kehendakmu yang jadi Tuhan. Kerajaanmu datang, kehendakmu jadi, dan ya, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jadi, ya itu tadi, gitu. Tapi berapa banyak orang doanya memaksakan kehendak. Hmm. Ya kan? Gitu. Nah, untuk itu Betul. ya gitulah Cipang. Jadi kadang-kadang ya kita juga harus bijak juga ya menyikapi orang-orang di sekeliling kita ya. Dan kalau saya sih gitu ya, di saat ada orang ngajak berdoa untuk seseorang, ya saya akan melihat dulu, gitu kan. Nah ini yang Tuhan nyatakan apa, gitu kan. Nah kalau memang akhirnya memang harus meninggal, ya saya pasti akan nyatakan minta yang terbaik dari Tuhan. Itu jauh lebih wise ya, ya yang terbaik kau nyatakan Tuhan, atas siapa sebutkan namanya, dalam nama Yesus, haleluya, amin, gitu ya. Ya Amin. karena baik, terbaik menurut kita dan terbaik menurut Tuhan belum tentu sama, Cifang. Yep. Benar kan? Betul. Ya sekarang gini, nah kalau sekiranya memang sih di dalam Tuhan kan nggak ada yang mustahil kan, di dalam Tuhan selalu ada mukjizat kan, ya kan? Ya, Ya. bukan mengecilkan dari iman, bukan mengecilkan dari arti karya Tuhan, enggak gitu. Tapi ya kita harus tahu ya ini hasilnya apa gitu. Tuhan pasti nyatakan kok, Tuhan pasti nyatakan kok. Terutama terhadap pribadi yang akan melewati masa-masa itu, dan juga ya sudah pasti juga pihak keluarga juga sesungguhnya ya sudah bisa merasakan demikian gitu. Cuman terkadang-kadang kan apalagi itu menyangkut orang yang kita kasihi, ya sudah pasti akan sangat-sangat berat ya untuk menyatakan yang terbaik dari Tuhan gitu. Benar nggak? Jadi Tetapi kalau sekiranya kalau kita lihat ya kondisinya apa namanya? Ya keadaan kehidupan dia ya sudah banyak perubahan di dalam Tuhan, kenapa kita harus takut? Selain aja sama Tuhan. Ya puji Tuhan kalau tuh dia sudah mendapat perkenanan Tuhan selama hari-hari akhir dia, why not gitu. Ya apakah keadaannya akan menjadi lebih baik ke depannya kalaupun sekiranya umurnya ditambah lagi. Ya kayak siapa, kayak Raja Hizkia dikasih dikasih waktu 15 tahun ke akhirnya apa? Ya. Gitu. Jadi tips sebagai penutup, ini baterainya mau ngedrop. Sebagai penutup, tips yang tepat apa untuk mengatasi situasi saat ini, di mana orang-orang pada lemah imannya di situasi pandemi seperti ini? Yang ada harus punya komunitas rohani yang sehat,
Ya, jangan yang sehat-sehatan, ya yang pasti rohani yang sehat, ya, jadi nggak ngeyel gitu ya, rohani yang sehat. Terus ya atur jam doa yang konsisten, atur jam doa yang berdasarkan kerinduan, bukan karena ketakutan, ya, yang mana masa-masa ini banyak orang mungkin berdoa karena masa COVID, karena Ketakutan. dilandasi ketakutan, yang harusnya bukan dilandasi dengan ketakutan, tetapi dilandasi dengan iman percaya bahwa ada bahwa kita ini hidup dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dan dalam berkat-berkatnya Tuhan. Maka kan karena dia disebutkan Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kita, gitu. Dan yang sudah pasti, teruslah koreksi dan introspeksi diri, terus perbaharui hidup kita, ya, dan supaya perkenanan Tuhan turun, ya. Jadi kita tidak ada kegentaran menghadapi masa-masa pandemi ini. Kan ada tertulis, ya, jika Tuhan bersertaku, siapa lawanku? Ya kan? Tongkat dan gada Tuhan ada bersama kita, Kak. Siapa lawan kita? Ya, yang pasti di sini, ya, kalau saya sih yang sangat berkesan pada masa saya kena COVID kemarin itu, yaitu Mazmur 121. Ya, Tuhan adalah penjaga Israel yang tidak pernah terlelap, dan dia menjaga keluar dan masukku, gitu. Jadi kalau yakin. Jadi keyakinan, ya iman yang berdasarkan dengan keyakinan yang teguh, tidak ada rasa keraguan sedikit pun. Nah, di saat kita tidak ada keraguan sedikit pun, maka ya kegoncangan yang tidak seharusnya terjadi itu bisa diminimalisir, gitu, sampai ya kita yakin banget, gitu, bahwa Tuhan itu ada beserta kita, gitu. Jadi itu Cipang, jadi ciri-ciri orang-orang yang betul-betul berserah sama Tuhan adalah orang-orang yang yakin, ya, tongkat dan gada Tuhan ada bersamanya. Ya, dan di saat tongkat dan gada Tuhan ada bersamanya, tidak akan ada kegentaran di dalam kehidupan. Amin. Ya, dan sekalipun COVID, ya kita akan tetap bisa menyatakan bahwa Tuhan ada bersama kita, dan sudah pasti, ya, Tuhan lalukan kita daripada yang jahat, Tuhan lalukan kita dari pencobaan. Kalau toh sekiranya memang akhirnya harus mengalami, nah, kita jangan curiga dulu sama Tuhan. Ya, lo kok katanya kita dijauhkan dari sakit penyakit, tapi kok akhirnya kena COVID juga. Ya, yang sudah pasti kita jangan melihat kok kena COVID-nya juga, tetapi di sini kita renungkan lagi apa yang Tuhan mau kerjakan, ya, di dalam kehidupanku saat ini, gitu. Ya kan? Ya, jadi tetaplah percaya bahwa Tuhan selalu ada bagi kita. Tetaplah percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tetaplah percaya di dalam doa-doamu tanpa ada rasa kegentaran, tanpa ada rasa kekhawatiran. Dan makanya selalulah bawa ucapan syukur di hadapan Tuhan. Jangan bawa persoalan-persoalan di hadapan Tuhan. Ngono lo. Gimana, Ceng Noni? Kesimpulan. Ya. Dia paham kesimpulan. Dari pendengaran saya akan ibu-ibu ini tadi, saya kembali pada firman Tuhan tentang iman. Dan saya kesimpulkan dari satu-satu, ya, kan ada firman tentang iman. Yang pertama, Ibrani 1 ayat 11. Iman adalah dasar segala sesuatu. Enak tidak enak. Seperti yang kita mau ataupun tidak seperti yang kita mau. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dari pembicaraan tadi itu, saya tangkap begini, iman itu adalah sikap hidup kita. Dari dasar kita percaya kepada Tuhan, percaya total kepada Tuhan. Ya, itu dibukti dengan penyerahan total kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita harapkan apapun, ya,
secara khusus tadi kan bicara tentang orang yang mau meninggal, orang yang kita kasihi dalam keadaan kena COVID gini. Kita percaya kepada Tuhan, menyerahkan yang terbaik. Yang kita harapkan semua pasti mengharapkan yang terbaik ya. Nah, tapi yang terbaik kita pun nggak mau minta yang terbaik yang seperti yang kita maui gitu. Itu kita menyerahkan total sama Tuhan yang terbaik, yang kita harapkan kan yang terbaik. Dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi apa sebagai bukti dari apa yang kita lihat, apa yang sudah Tuhan sudah siapkan, rencanakan itu kita tetap bisa punya sikap hidup yang menerima. Itu yang saya dari firman ini, aplikasi dari pembicaraan tadi. Terus ada lagi firman Tuhan yang mengatakan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus, akan firman. Jadi iman itu akan kita bisa memiliki iman yang benar kalau kita sudah mendengar firman. Jadi nggak bisa setiap orang-orang itu langsung otomatis bisa punya iman seperti yang Tuhan mau. Harus punya pengenalan, pengertian, harus punya kehidupan itu membaca firman, merenungkan firman, mengenal firman, mendengar firman Kristus. Seperti itu. Itu nanti akan bisa responnya, sikap hidupnya itu selaras dengan yang Tuhan mau. Terus yang berikutnya di Yakobus 2 ayat 17, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ini yang tadi dibicarakan tentang Bu Bugem bilang gini, wis ojo ragu, percaya ojo ragu, ojo bimbang, ojo gentar, gitu kan ya. Nah, itu harus diwujudkan. Jadi itu kembali tadi kan saya ngomong iman itu seperti sikap hidup kita, respon dari hidup kita karena percaya total sama Tuhan. Sehingga iman itu harus ada disertai dengan perbuatan-perbuatan. Tanpa perbuatan itu kita nggak bisa ngomong kita punya iman. Karena dikatakan pada hakikatnya iman itu adalah mati. Demikian juga di 2 Korintus 4:13 juga dikatakan, aku percaya maka aku berkata-kata. Itu juga masalah tentang sikap hidup, respon hidup kita, iman kita. Nggak bisa cuma sekedar aku beriman, aku percaya. Tapi tetap setiap hari itu memperkatakan yang sudah seperti yang sudah pernah didengar di firman Tuhan. Seperti itu. Itu yang saya tangkap tentang iman, yaitu tidak sekedar perkataan, tidak sekedar nyanyian, tapi itu menyeluruh dari sikap hidup kita, iman, percaya kita, penyerahan total kita kepada Tuhan. Itu iman kita kepada Tuhan. Itu loh Bu, itu kesimpulan. Intinya praktek. Praktek gitu ya. Jangan cuma ngomong doang. Iya, jangan omdo. Jadi nggak bisa praktek. Iman itu harus mau diproses, harus mau berjalan lewati proses. Sebenarnya iman ya itu harus. Iya. Gampangnya itu kita bisa melihat buah dari apakah orang itu sudah melakukan firman atau sudah punya iman atau sudah melakukan iman, praktek iman. Itu ya ketika orang tersebut berada di dalam situasi yang sulit, yang disebut ujian, entah masalah, sakit penyakit, respon dia bagaimana, itu baru terlihat buahnya di situ. Kalau dalam kondisi baik-baik saja, sukacita, happy-happy, ya semua orang bilang, wah gua mah percaya banget sama Tuhan, gua imannya 1000%, ya gampang itu sih. Coba tiba-tiba kena COVID, langsung berubah itu, gemper semuanya, bener nggak? Gitu kan? Iya. Itu loh. Itu perbuatan, ya itu prakteknya, maksudnya praktek gitu. Kalau iman cuma ngomong doang, omdo doang tuh nggak ada gunanya. Omdo nggak ada gunanya. Praktek, praktek.
Apa nggak bisa mencoba itu Tuh, kan itu yang di atas tipis tuh, yang juga. ketawa udah praktek tuh, yang udah praktek tuh di rumah sakit. Emang gue pikirin COVID ya katanya. Wah, nggak dipikirin tuh dia kena COVID juga. Dianggapnya malah Malah disuruh istirahat, ya bilang istirahat retret ya, lagi ya, istirahat, gak ada yang tahu bilang makan retret tidur ya. mulu ya. Nggak mikirin COVID malah ya. Ah, Ya begitulah. malah banyak yang WA, Bu tolong doain saudaraku COVID, Iya. suamiku COVID, Coba iparku orang COVID ya, lagi tak kena COVID doain. aja bisa ngobatin apa, bisa ngedoain orang yang lagi COVID. Nah, itu baru imannya praktek, udah teruji. Padahal mereka nggak tahu aku lagi diisolasi. Nggak sekedar percaya, praktek. Ketahuannya pas Praktek. posting foto ulang tahun. Kok ada astronot di belakang. Iya. Dari di rumah sakit ya. Iya. Ya, ya tapi itulah Ada yang tanya, Hah? Apa? ada yang tanya, ada orang yang tanya gini, tuh itu kalau sakit COVID nggak boleh bawa HP ya? Ada yang ketakutannya seperti itu. Ya, ya Ya, saya juga selama diisolasi ya yang video call juga paling mantap ya anak saya yang kedua ya, yang lain-lainnya yang masih di Bandung saya nggak pernah video call sama anak sama suami, nggak pernah video Iya. call ya, yang pasti WA chatting kan. Nah jadi ada bagusnya juga, nah karena di COVID di sekolah saya isolasi gitu, jadi ada bikin grup keluarga gitu loh. Selama ini nggak ada gitu kan ya. Nah ya puji Tuhan ya, sekalipun tidak ada video call ya, tetapi ya komunikasi tetap terjalin ya, dan puji Tuhan juga apa namanya tetap suami saya memantau dari dokter langsung gitu. Jadi di sini ya bisa dikatakan ya itu tadi sebetulnya COVID ini juga untuk bisa mengetahui dari keluarga kita sendiri ya, ikatan kasih di antara keluarga itu seperti apa ya, dan disinilah bisa terbuka bahwa ternyata ya yang selama ini mungkin kita pikirkan ya ini cuek ya, kan bisa dikatakan ya, bisa dikatakan untuk anak-anak kan masa-masa sekarang ini kan sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing gitu kan ya. Nah tetapi ya puji Tuhan kalau saya untuk pribadi ya, saya betul-betul menikmati kasih dari keluarga saya betul-betul menikmati kasih dari suami dan anak-anak saya gitu. Ya, jadi ya di saat kita berpikir positif, maka yang kita akan mendapatkan hal yang positif gitu kan. Ayub juga mengatakan apa yang kau cemaskan, apa yang kau takutkan itu yang terjadi. Ya, makanya kan firman Tuhan juga tertulis jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Dan di dalam tenang kita ada damai sejahtera dan ada pengendalian diri. Nah, itu yang utama gitu kan. Karena kan dari ilmu kedokteran ya menyatakan bahwa stres, kegelisahan akan menurunkan imun, ya kan? Tetapi sukacita akan terus mengupload imun kita gitu. Jadi ya kalau kita sudah tahu research dari kedokteran, nah ini kan sudah diadu nih firman Tuhan dan hasil research, benar nggak? Firman Tuhan tertulis, jadilah tenang supaya engkau berdoa. Kenapa bisa tenang, bisa berdoa? Supaya apa? Ada damai sejahtera. Dan di saat damai sejahtera, otak kita jadi jernih. Dan, nah, ditambah lagi kan kita sudah pernah mendengar atau membaca tulisan-tulisan, ya jangan stres, jangan gelisah, karena itu akan menurunkan imun. Ya udah. Nah, jadi kan ibaratnya kan ini firman dan ilmu kedokteran sudah selaras toh. Ya, jadi
perlu nggak lagi kita gentar, perlu nggak kita takut? Yang ada ya udah, bersyukur, nikmati, jalanin, ya bagaimana bisa menang. Ya bisa menang mengalahkan COVID, ya itu tadi think positif gitu. Ya selain dari aturan pemerintah itu ya rajin cuci tangan, pakai masker dan lain sebagainya, ya oleh prokes yang ada, ya tetap kita tidak bisa lalaikan, tetap tinggal tenang. Kan bersama Tuhan ada ketenangan dan bersama Tuhan ada kemenangan. Ya di sana ada ketenangan, pasti ada kemenangan. Okay? Ada kekuatan. Ada kekuatan. Yuk kita doa yuk. Oh haleluya, puji Tuhan, terima kasih. Oke, ya. Oke. Satu lagu ya. Ini lagunya enak banget nih. Setelah itu Bu Gem doa ya. Oke. Kekuatan di hidupku ada di dalam-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu digenapi di hidupku. Sebab ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu digenapi di hidupku. Sebab ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Silakan. Haleluya. Ya Bapak dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saat ini kami serahkan seluruh aspek kehidupan kami Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna, perlindungan-Mu sempurna, dan berkat-berkat-Mu sempurna untuk setiap kami Tuhan, juga untuk seluruh umat-Mu ya Abba ya Bapa. Dan kami mau lepaskan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Likia mohor rakara basyapo pinah maka basyik ini kia kana masekes. Terus tambah-tambahkan damai sejahtera-Mu Tuhan. Terus tambah-tambahkan sukacita-Mu ya Abba ya Bapa. Inna maka basyi yanaku lakropa rabasyakaram yanaku kalakabasyaka. Dan dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terus mampukan kami Tuhan mengaktifkan Roh Kudus yang telah Kau nyatakan atas setiap kami, sehingga bolehlah kami menjadi umat yang berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pimpin dan bimbing setiap kami Tuhan untuk pengenalan akan Engkau yang benar dan hidup takut akan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, supaya kami menjadi terang dan supaya kami bisa menjadi batu penjuru dimanapun kami ada Bapa. Terus nyatakan kasih-Mu, terus nyatakan kemurahan-Mu, dan bawa kami pada kemuliaan demi kemuliaan, kasih karunia demi kasih karunia yang telah Kau tetapkan atas setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mari umat pemenang kita sama-sama nyatakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati, salam pemenang dan jadilah pemenang. Amin. Dadah. Bye. Sampai jumpa.